Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mr. DG. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab 1 tentang using be atau penggunaan to be. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang pola yang ke-1.7, yaitu be plus a place atau to be plus keterangan tempat. Langsung saja kita bahas tentang pola yang be plus keterangan tempat. Kita bacakan dulu poin yang A ataupun kalimat yang A. Maria is here. Nah, kata here ini merupakan keterangan tempat. Contoh yang lain yaitu contoh yang B. Bob is at the library. Bob ada di perpustakaan. At the library ini juga termasuk keterangan tempat. Ya, to be ya baik berupa is, am maupun are ini sering diikuti oleh sebuah keterangan tempat. Ya, contoh yang lain di contoh yang C, Maria is here, Maria is there, Maria is downstairs, Maria is upstairs, Maria is inside, Maria is outside, Maria is downtown. Lihat di sini yang dikasih tanda tebal ini merupakan keterangan tempat. Ya. Dan keterangan tempat ini ya merupakan keterangan yang terdiri dari satu kata. Ya, lihat di contoh yang C ini. Kita lihat lagi contoh yang lain yaitu di bagian D. Di sini ada preposition atau kata depan ditambah kata benda. Ya. Nah, lihat di sini kata depan ada kata depan at, on, in, at ataupun next to. Nah, contohnya di yang bagian D ini yaitu Bob is at the library. Nah, kata the library ini merupakan kata benda. Ya. Contoh yang lain, Bob is on the bus. The bus ini merupakan kata benda. Contoh yang lain, Bob is in his room. His room, ini ruangan, ini termasuk kata benda. Contoh yang lain, Bob is at work. Kata work, ini merupakan kata benda. Ya, walaupun nanti di konteks kalimat lain, work juga bisa dikategorikan sebagai kata kerja ya. Nah, dalam hal ini, Bob work sebagai kata kerja. Kata benda. Contoh yang lain, Bob is next to Maria. Nah, kata Maria juga termasuk kata benda. Ya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya adalah sebuah keterangan tempat at the library, on the bus, in his room, at work atau next to Maria ini bisa juga termasuk ke dalam prepositional phrase, yaitu preposition atau kata depan ya ditambah noun, kata benda, seperti contoh yang di D ini, ya. Oke. Ya, jadi tadi kesimpulannya keterangan tempat itu bisa satu kata yang tadi contoh yang ada di C dan juga bisa juga termasuk ke dalam keterangan tempat yang prepositional phrase, yaitu kata depan ditambah kata benda. Ya, harus diingat ya. Oke. Baik. Inilah penjelasan seputar to be plus keterangan tempat. Ya. Sekarang kita akan melanjutkan ke latihan. Oke, sebelum ke latihan, di sini ada beberapa kata depan umum yang harus kita hafal juga, yang harus kita ketahui. Di sini ada kata above, below, behind, between, in front of, in, next to, on, under. Nah, di sini termasuk dari beberapa kata depan. Ya, oke. Contoh misalkan in ini artinya di dalam, on itu di atas, under itu di bawah, behind itu di belakang, in front of itu di depan. Ya, above itu di atas. Lihat perbedaan on dengan above
itu kalau on, bendanya nempel dengan benda yang lain, sementara kalau above di atas itu terpisah, ya, sebelah atas tapi namun terpisah. Termasuk juga yang di bawah itu juga kata below ini terpisah dengan benda yang lainnya yang ada di atasnya. Oke, kemudian juga between itu benda yang dimaksud itu berada di antara benda yang lain, ya. Kemudian next to ini bersebelahan dengan benda yang lain. Nah, ini kata depan yang harus kita ingat pula, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke latihan. Di sini ada beberapa kata benda yang nanti benda-benda tersebut itu posisinya terletak di sebelah benda yang lain, ya, apakah di bawah, di atas, di samping, ataupun di depan atau di belakang, ya. Coba kita lihat di sini nomor 1, the clock is titik-titik the wall. Coba kita jawab. Nah, di sini ada tembok atau the wall, maka di sini ada the clock, ya, jam dinding. Nah, kita pastikan apakah ada di depan atau di atas. Oke, yang pasti di sini tembok, ya, berada di hadapan kita. Tentunya jam dinding ini berada di depannya, ya. Berarti the clock is in front of the wall. Oke. Kemudian lihat ada the ball. Di sini the ball itu ada di sebelah mananya the table. Ya, tentunya ada di bawah, ya. Sehingga the ball is under the table. Kemudian the cat, kucing. Lihat di sini ada kucing, ya. Nah, kucing itu ada di sebelah, ada di mananya kursi, ya, kursi tangan ini, ya. Kursi lengan, ya. Oke, atau armchair. Sehingga the cat is next to the armchair. The cat is next to the armchair, ya. Oke. Number 4, the table is, the table ini ada di sebelah mananya kursi lengan ini, sehingga the table is next to, ya, masih next to the armchair. Berikutnya nomor 5 ada the carpet. The carpet is, nah ini ada lantai, nah di atasnya ada carpet. Berarti the carpet is on the floor, ya. Oke. Lihat di sini the lamp itu ada di sebelah mananya the table. The lamp is masih on, ya, ada di atasnya the table. Oke. The flowers are, ini lihat bunga ada di mana, sebelah mananya the vase, vasnya atau vas bunga. Berarti the flowers are in the vase, ada di dalam pot bunga, ya. Nomor yang terakhir, coba di sini the table is, the table ada di sebelah mananya kursi dan juga kursi biasa, ya, the chair, dan juga kursi lengan. Berarti the table is between, ya, between the chair and the armchair. Oke, mudah bukan? Oke, baik, mudah-mudahan bisa difahami tentang materi dan juga latihannya. Oke, saya kira cukup penjelasan maupun contoh soal yang sudah kita bahas hari ini. Saya tutup, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.